Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Yunika Rahman dengan pembelajaran IPA terpadu. Pada hari ini kita akan mempelajari pesawat sederhana. Oke, langsung aja ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, tentu kalian pernah menggunakannya kan? Alat ini adalah alat pemotong kuku. Nah, alat pemotong kuku itu merupakan salah satu contoh pesawat sederhana. Tahukah kalian apa itu pesawat sederhana? Oke, pesawat sederhana merupakan alat yang digunakan manusia untuk mempermudah kita dalam melakukan kerja atau usaha. Jadi, fungsi pesawat sederhana yaitu untuk memperbesar gaya atau usaha. Nah, pesawat sederhana banyak sekali jenisnya, dan semuanya dibuat untuk memudahkan manusia dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana juga memiliki keuntungan mekanis yang didapatkan dari perbandingan antara gaya beban dengan gaya kuasa, sehingga memperingan kerja manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kerja pesawat sederhana dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Yang pertama yaitu tuas. Ayo, siapa di antara kalian yang pernah mendengar kata tuas? Mungkin sebagian dari kalian ada yang masih lupa-lupa ingat ya, atau bahkan ada juga yang merasa asing dengan kata tuas. Ternyata, tuas itu termasuk ke dalam kelompok pesawat sederhana. Jadi, tuas adalah pesawat sederhana yang dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Kemudian, tuas dibedakan menjadi 3 macam. Ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Perbedaannya, jika tuas jenis pertama itu titik tumpu berada di antara titik kuasa dan titik beban. Contoh tuas jenis pertama yaitu pemotong kuku, gunting, penjepit jemuran, tang, dan lain-lain. Sedangkan tuas jenis kedua yaitu titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Contohnya yaitu alat pemotong kertas, pembuka tutup botol, dan lain-lain. Nah, sedangkan tuas jenis ketiga, yaitu titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contohnya yaitu sekop, penjepit roti, stapler, dan lain-lain. Selain itu, kita juga bisa mengetahui nilai keuntungan mekanis dari tuas tersebut. Caranya ada pada rumus berikut ini. KM sama dengan W dibagi F sama dengan LK dibagi dengan LB, di mana KM itu adalah keuntungan mekanis, W adalah berat beban, F adalah gaya yang diberikan, LK adalah lengan kuasa, dan LB adalah lengan beban. Oke, perhatikan contoh berikut yang diketahui. Itu ada lengan kuasa atau LK sama dengan 5 meter. Kemudian lengan beban atau LB 2 meter. Nah, F-nya atau gayanya yaitu 100 Newton. Yang ditanya yang pertama adalah berat beban atau W. Kemudian yang B adalah KM atau keuntungan mekanisnya. Jawab yang pertama, yang A, yaitu KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, sekarang kali silang. W dikali LB sama dengan F dikali dengan LK. Paham ya? Jadi dikali silang ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah W. Berarti W yang ditanya adalah W ya.
W sama dengan LK per LB dikali dengan F. Paham sampai sini ya? LK-nya tinggal dimasukin 5 per 2 dikali F-nya 100. Oke. Nah, tinggal dicoret. 100 dibagi 2 adalah 50. 5 dikali 50, 250 Newton. Paham ya? Kemudian yang B, km. Km itu sama dengan LK per LB atau bisa W per F. LK per LB. LK-nya dimasukkan 5 per LB-nya 2. Berarti hasilnya adalah 2,5 ya. Oke, setelah kalian tahu apa itu tuas, sekarang mari kita kenali pesawat sederhana yang lain, yaitu bidang miring. Bidang miring adalah suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Kita juga bisa mengetahui keuntungan mekanisnya. Tadi keuntungan mekanis sudah disebutkan dalam tuas ya pengertiannya. Nah, caranya yaitu lihat pada rumus berikut ini. KM sama dengan S dibagi H sama dengan W dibagi F. Perhatikan contoh berikut ini. Jika besar gayanya 60 Newton, berapa keuntungan mekanik dan berat beban? Yang diketahuinya ada tinggi, yaitu H sama dengan 3 meter. Kemudian jarak perpindahannya atau S sama dengan 4 meter. Yang ditanya yang A itu adalah keuntungan mekanis atau KM, yang B adalah berat beban atau W. Kemudian kita jawab yang A dulu ya, keuntungan mekanis. Nah, yang A, keuntungan mekanis, itu rumusnya adalah L per H ya harusnya. Nah, ini jadi S per H. Nah, S-nya ini adalah jarak perpindahan, bukan bidang miring. Berarti kita cari dulu bidang miringnya pakai rumus Pythagoras. S sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah dengan 3 kuadrat 9. Akar dari 25 sama dengan 5. Jadi L-nya itu adalah 5 bidang miringnya ya. Kemudian lanjut dimasukkan ke dalam rumus. KM sama dengan berarti 5 per H-nya adalah 3. Nah, 5 dibagi 3 itu hasilnya adalah 1,66 atau 1,67 ya, itu KM-nya. Kemudian yang kedua, yang B, yang ditanya adalah berat beban atau W. Nah, rumus awalnya itu adalah KM sama dengan W per F. Kalau ditanyanya yang W, berarti rumusnya adalah KM dikali dengan F. Nah, KM-nya 5 per 3 atau 1,67. Untuk mempermudah kita pakai 5 per 3 ya, dikali F-nya adalah 60. Tinggal dicoret, 60 dibagi 3 hasilnya 20. 20 dikali dengan 5 hasilnya 100 Newton. Selain tuas dan bidang miring, ternyata katrol juga termasuk salah satu jenis pesawat sederhana loh. Nah, jadi katrol itu adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Ternyata, katrol juga dibagi menjadi beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada prinsip kerja katrol tersebut. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis katrol itu? Yuk, daripada kamu penasaran, langsung aja simak berikut ini. Jenis-jenis katrol dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu katrol tetap.
Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Keuntungan mekanis katrol tetap bernilai 1. Kemudian yang kedua, katrol bebas. Berlawanan dengan katrol tetap. Kalau katrol bebas adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Nah, oleh karena itu, keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Contohnya yaitu katrol bebas pada alat konstruksi. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Kalau katrol yang satu ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi model katrolnya ada 2 jenis. Katrol yang paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali seperti pada ilustrasi berikut ini. Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Nah, katrol majemuk ini sering digunakan dalam bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat-alat yang berat. Pertama, berapakah gaya yang dibutuhkan Rika untuk mengangkat air sebesar 50 Newton dengan menggunakan katrol seperti gambar di bawah ini? Diketahui yaitu bebannya sebesar 50 Newton atau W, 50 Newton. Yang ditanya adalah gaya atau F. Rumus gaya sama dengan F sama dengan W per km, hitungan mekanis. Kita lihat km-nya di gambar yang pertama itu km-nya adalah 1 ya. Yang gambar kedua km-nya adalah 2. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus 50 dibagi dengan 1. Hasilnya adalah 50 Newton. Paham ya? Kemudian nomor 2. Sama, berapa gaya yang dibutuhkan oleh Pak Bondan? Yang diketahui beratnya adalah 150 Newton. Yang ditanya adalah F atau gaya ya. Nah, rumusnya sama. F sama dengan W per km. W-nya adalah 150 Newton dibagi dengan km-nya 2. Berapa hasilnya? 150 bagi 2. Hasilnya adalah 75 Newton. Yang keempat yaitu roda berporos, di mana roda berporos adalah pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda berporos memiliki fungsi, yaitu untuk memperbesar kecepatan dan gaya. Prinsip kerja pada roda berporos yaitu gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang lebih kecil. Contohnya yaitu motor, mobil, kursi roda, sepatu roda, dan lain-lain. Ya, sekian materi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.